Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah di luar dugaan. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Seperti apakah itu, kita akan coba cek ya. Dan ingat ya buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sama kartunya buat Capricorn. Oke. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan. Emang di luar dugaan ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Satu lagi, oke. Nah ini ada forgiveness. Jadi beberapa dari kamu ada yang mungkin kamu lakukan di sini untuk bisa mendapatkan keberlimpahan itu. Karena keberlimpahan itu tidak hanya semata-mata kamu dapatkan begitu saja, tapi dengan perjuangan dan dengan optimisnya kamu, maka kamu akan bisa mendapatkan itu. Salah satu apa yang kamu lakukan? Ini ada forgiveness. Ya, mungkin selama hidup kamu tidak merasakan ya pernah disakiti, pernah dikhianati, atau kamu yang menyakiti ya secara tidak sadar. Terkadang kata-kata kita sudah menyakiti seseorang, entah itu keluarga, orang tua, teman, pasangan ya. Nah di sini kamu sudah bisa mencoba untuk berdamai dengan diri kamu, dengan keadaan, dengan lingkungan ya, dengan cara lebih memaafkan ya. Mungkin ada yang terang-terangan nih sudah menyakiti kamu, bahkan sudah menganggap kamu itu remeh gitu ya, memandang kamu sebelah mata, tapi kamu tidak membalas perbuatan itu terhadap mereka sesuai apa yang mungkin mereka lakukan kepada kamu, enggak. Tapi kamu lebih membalas dengan kebaikan-kebaikan, bahkan kamu memaafkan ya. Dan inilah salah satu ya faktor yang membuat kamu akhirnya menemukan keberlimpahan. Ini di luar dugaan kamu nggak menyangka. Saat kamu memaafkan seseorang, kamu tidak minta imbalan apapun. Kamu tidak berharap ataupun tidak memikirkan, oh aku memaafkan kamu asal aku mendapatkan ini itu, enggak. Tapi kamu lebih ke tulus gitu. Hati kamu itu tulus memaafkan seseorang ini. Sehingga akhirnya ya Tuhan menyadari, Tuhan melihat ketulusan kamu, ya kesungguhan kamu dengan membuat keadaan ini lebih baik ke depannya. Termasuk mungkin dengan hubungan kamu mungkin dengan seseorang, keluarga, teman, dengan pasangan. Kamu lebih banyak untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya. Nah, tapi kamu lebih memilih untuk mencari aman gitu loh. Kamu tidak ingin diributkan lagi oleh hal-hal yang mungkin membuat hati kamu capek. Jadi dengan memaafkan ini mungkin lebih akan leluasa gitu loh ya. Jadi inilah salah satu faktor atau kunci utama yang membuat kamu akan meraih keberlimpahan di luar dugaan kamu. Pada awalnya kamu tidak mau ya untuk kayak memikirkan, oh kalau aku maafkan aku berharap ada kebaikan. Enggak, kamu lebih tulus tidak memikirkan itu. Intinya kamu pengen hidup kamu itu lega aja. Nah ternyata jelas sekali kartu ini abundance, keberlimpahan ya muncul. Ini nggak kamu sangka dan nggak kamu duga. Kamu bahkan seolah-olah kayak bermimpi ya. Ini ada harta karun atau ada hal-hal yang mungkin kamu temukan di sini. Ya. Itu semua kenapa? Kamu dimudahkan jalannya oleh Tuhan semesta alam. Karena kamu sudah berbuat baik, selalu bisa memaafkan, ya kamu selalu positif. Dan akhirnya satu persatu keberlimpahan kamu akan mulai nampak. Salah satunya ya mungkin tentang finansial, tentang keuangannya kamu, tentang pekerjaannya kamu mungkin mulai membaik. Yang tadinya kamu mungkin hanya staf biasa, pegawai biasa, kamu akan lebih ditunjuk ataupun diberikan kesempatan untuk promosi jabatan begitu.
Ini ada koin seperti dalam peti, dalam brankas gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya uang. Nah, ini gambaran keberlimpahan kamu, ya. Nah, di situ mungkin kamu akhirnya sadari, ternyata dengan berbuat baik itu membuat hati kita senang. Terus banyak bonus-bonus yang kita dapatkan dari semesta gitu ya. Jadi itu, selalulah berbuat baik ya. Selalu memaafkan walaupun kadang itu sulit. Sulit sekali. Aku juga merasakan hal seperti itu. Apalagi ada orang yang mencaci maki, ada orang yang memandang kita sebelah mata, ya. Ternyata mungkin itu adalah proses kita untuk bisa menjadi sabar, ikhlas, ya, memaafkan. Nah, jika kita bisa melewati proses itu, maka inilah yang akan segera kamu dapatkan. Oke? Jadi teman-teman, jangan merasa rugi kalau kita sudah memaafkan orang. Jangan gengsi gitu loh. Jangan merasa, gak mungkin dong aku memaafkan dia, secara aku gak salah. Ya, biarkan aja. Kita mengalah bukan berarti kalah, tapi lebih kepada untuk membatasi diri kita dari hal-hal negatif gitu. Ya, oke. Nah, di sini ada destiny. Aku melihat ya berapa dari kamu itu merasakan ada takdir gitu loh, yang sudah diatur oleh semesta. Jadi kamu yakin ini takdir kita. Jadi mau tidak mau ya kita jalankan dengan sebaik mungkin. Karena pasti ada alasan kenapa Tuhan memberikan cobaan kepada kita, memberikan rasa sakit kepada kita, ya. Dan ternyata juga ini adalah takdir yang memang harus kita terima. Mungkin saja suatu saat nanti kita mungkin akan ditemukan dengan hal-hal yang positif. Nah, inilah dia, keberlimpahan kamu akan muncul di hadapan kamu. Ya, terutama mungkin doa-doa kamu akan bisa terkabulkan di sini. Ada harapan-harapan kamu mungkin akan diwujudkan di sini oleh semesta. Itu berkat apa? Berkat kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan, hal-hal positif yang sudah kamu lakukan selama ini, ya. Nah, apalagi di sini akan kamu dapatkan. Nah, ini soulmate. Jika kamu seorang yang single, ya, aku yakin kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Ya, mungkin selama ini kamu sudah cukup ya berjuang, terus berpetualang gitu ya, mencari cinta, namun tidak pernah kamu dapatkan orang-orang yang sesuai dengan harapan kamu. Namun ya, di saat kamu mungkin udah menyerahkan semua kepada Tuhan, mungkin kamu sudah berpasrah, sudah surrender gitu ya, dan kamu juga sudah melakukan hal yang baik, memaafkan orang-orang di masa lalu. Nah, akhirnya kamu akan menemukan soulmate. Dan ini juga bisa dikatakan takdir kamu. Takdir kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Mungkin saja ada suatu ketika kamu ditemukan dengan seseorang, tapi ternyata masih aja itu adalah orang yang salah. Namun kamu lebih ikhlas, ya mungkin lebih memaafkan aja. Kalau orang itu menyakiti aku, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk bisa memberikan kekuatan kepada aku, ya memiliki power gitu ya. Jadi Tuhan itu memberikan satu cobaan kepada kamu agar kamu jadi orang yang kuat, yang sabar. Nah, ternyata itu juga jalan menuju seseorang yang tepat gitu loh. Jadi akhirnya kamu sadari itu, takdir itu berkata, ya, kalaupun nanti aku dipisahkan dengan seseorang, mungkin Tuhan menginginkan, ya, untuk aku bertemu dengan seseorang yang lebih tepat. Nah, ini dia. Oke? Jadi kami itu akan lebih sangat positif pikirannya. Nah, itu juga yang membawa keberlimpahan kepada kamu. Kamu itu kayak nggak menyangka bahwasanya dengan apa yang terjadi, karena kamu sudah capek, aku berjuang, pengen ini, pengen itu, tapi nggak kamu dapatkan. Ternyata sesuatu yang kita lakukan meminta imbalan itu sangat tidak baik gitu loh. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Jadi jika kamu memaafkan, melakukan hal positif, mungkin membantu orang, ya cobalah secara ikhlas, karena nantinya Tuhan pasti akan membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang seperti kita lakukan. Oke, di sini ada passion, ada sebuah gairah, ada sebuah hasrat, ada sebuah hal-hal yang menyenangkan bagi kamu ya. Ini muncul, ini juga sebuah keberlimpahan dalam diri kamu. Kamu mulai merasa bergairah untuk melakukan apapun. Kamu merasa banyak hal-hal positif yang terjadi pada hidup kamu, ya. Apalagi kamu sejak ketemu dengan soulmate. Nah, kamu itu gairah, kamu itu kayak wah, kayak bahagia banget gitu ya. Siapa coba yang nggak bahagia kalau ketemu dengan soulmate-nya? Apalagi selama ini itu hubungan cintanya itu kayak selalu kandas, ya suka gonta-ganti tapi kandas lagi gitu ya. Terus akhirnya ada suatu ketika di mana kamu merasa, oh aku harus pasrah, menyerahkan kepada Tuhan. Saatnya Tuhan akan memberikan jalan ataupun tunjuk kepada aku gitu ya. Dan ternyata iya. Nah, ini ada isolation. Ya mungkin ada kalanya kamu itu kayak merasa, oh aku harus benar-benar mengisolasi diri aku gitu ya. Aku harus menyendiri dulu, aku harus merenung dulu, atau aku harus bermeditasi dulu gitu ya, supaya aku bisa menemukan nih jalan mana yang harus aku tempuh. Jadi itu yang kamu lakukan di sini.
Oke, keberlimpahan kamu ini akan benar-benar ya di luar dugaan. Kamu akan merasakan hati kamu akan mulai tenang ya. Tapi mungkin salah satu ini dengan memaafkan. Kalau udah kita bisa memaafkan, semua yang kita lakukan itu mungkin akan lebih lebih ringan, lebih gampang, lebih enteng gitu ya. Jalan kamu itu akan lebih mudah untuk kamu lewati. Oke? Nah, kita coba lihat dari kartu tarot ya. Wow, ini bagus sekali sebenarnya ya. Kamu mungkin tidak akan menyangka bahwa kebahagiaan itu akan benar-benar berpihak kepada kamu dalam waktu dekat ini. Tapi ingat ya, jika ada yang harus kamu lakukan, karena segala sesuatu itu memang harus ada kita lakukan. Kalau tidak ada ya, kita tuh juga tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Nanti mohon maaf ya jika ada suara-suara yang aneh-aneh, yakinlah itu berasal dari luaran sana ya. Karena hari siang itu banyak yang lagi ngumpul-ngumpul. Oke, ada anak-anak kecil di sekitar rumah aku ini ya. Dan kita lihat di sini, ini udah ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ini ada King of Wands. Memang terlihat jelas sekali kalau kamu di sini itu mulai ada perubahan, mulai ada satu kekuatan, mulai ada satu keberanian gitu ya untuk bertindak, melakukan segala sesuatunya. Karena selama ini mungkin kamu pernah ya merasakan adanya ketakutan, merasakan adanya sebuah hasrat yang kayak mundur gitu ya, enggak bergairah. Kenapa? Karena kamu merasa takut gitu loh untuk memulai segala sesuatu itu takut rugi lah, atau takut kecewa lah, takut ditolak lah gitu ya. Tapi sekarang kamu tidak akan takut lagi, kamu tidak akan gentar lagi saat ada suatu hal yang datang. Kamu akan selalu fight gitu loh ya, kamu akan selalu survive di sini. Karena kekuatan kamu itu sudah benar-benar kamu miliki untuk bisa mewujudkan segala sesuatunya. Oke, ini dia. Nah, apalagi di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini menggambarkan bahwasanya kamu berada di titik terendah. Pernah? Mungkinkah saat ini masih berada di titik terendah? Saatnya kamu untuk merubah pola pikir kamu. Saatnya kamu untuk merubah keadaan kamu. Saatnya kamu keluar dari zona kamu saat ini. Ya, jangan kamu ratapi, jangan kamu menyerah. Sekarang kamu harus bangkit. Ya, karena di sini kamu punya kekuatan. Kamu bahkan tidak menyadari ternyata dalam diri aku itu punya kekuatan yang cukup luar biasa. Salah satunya mungkin memaafkan. Banyak mungkin orang-orang sudah menyakiti kamu. Di situ mungkin dulunya kamu kayak punya rasa dendam, rasa benci, sehingga kamu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Muncul rasa takut, muncul rasa tidak percaya diri gitu. Tapi sekarang kamu tidak akan takut lagi. Kamu akan benar-benar berani di sini menghadapi mereka-mereka. Bahkan kamu akan melawan dengan cara apa? Membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, inilah kamu. Sehingga akhirnya di sini aku melihat ada Ace of Wands. Nah, sebuah kesempatan itu muncul ke hadapan kamu. Ini juga salah satu keberlimpahan kamu yang kamu miliki, ya. Di luar dugaan tiba-tiba aja muncul nih kekuatan dalam diri kamu yang ternyata kamu sadari. Kamu akhirnya bisa menyelesaikan semua ini, ya, menyelesaikan semua gejolak yang ada dalam hati kamu, ya. Kamu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, ya, karena kamu punya kesempatan untuk melakukan itu. Karena selama ini mungkin saja kami tuh kayak terfokuskan kepada hati yang tersakiti, kepada kekecewaan kamu. Namun di sini saat kamu sudah bisa memaafkan, akhirnya kamu mulai fokus kepada masa depan. Pandangannya kamu fokus ke depan, sehingga akhirnya kamu tahu jalan mana yang harus kamu tempuh. Ya, ini ada Aries, Leo, Sagi. Ini Taurus, Virgo, Capri. Nah, dari segi Pentacles ya, koin, cuan, karir. Nah, ini kamu selalu mendapatkan hal-hal yang baru di sini. Kesempatan, peluang, wah ini kamu dapatkan. Ini kan kamu sudah memegang nih satu koin. Arti kata kamu itu kayak sudah memiliki sebuah jabatan mungkin ya, atau suatu pekerjaan. Di situ kamu akan mengolahnya menjadi sebuah hal yang akan berkembang. Mungkin kan jika kamu yang punya usaha, nah di sini akhirnya kamu punya kekuatan untuk mengolahnya, menjadikan ini adalah sebuah bisnis yang berkembang. Atau kamu yang bekerja di suatu perusahaan yang tadinya hanya sebagai staf biasa, sekarang kamu akan bisa menunjukkan kalau kamu itu punya kualitas. Inilah kesempatan kamu untuk menunjukkan kepada semua orang kalau kamu itu adalah orang yang mampu, orang yang berkualitas, orang yang punya nilai, ya. Nah, ini udah ada di genggaman kamu. Arti kata ini kesempatan kamu untuk memulai segalanya. Oke? Jangan takut, hilangkan ketakutan kamu, hilangkan kekhawatiran kamu. Nah, di sini ada Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri juga.
Nah, semua itu akan kamu dapatkan karena apa? Kerja keras kamu, kamu tekun, kamu berusaha, kamu selalu menuangkan ide-ide cemerlang kamu di sini. Sehingga akhirnya kamu benar-benar kayak berkelimpahan, sangat berkelimpahan sesuai dengan kata yang sudah tertebar ya. Jadi tidak akan sia-sia usaha kamu selama ini. Pasti akan ada balasan dari semesta alam, ya. Itu yang terbaca. Ini ada connect of wands. Kamu juga selalu berhati-hati jadi orang gitu loh. Nah, karena sudah banyak ya masa lalu yang sudah kamu lewati. Terkadang kamu juga pernah terpuruk ya, dimana kamu dulunya pernah di posisi terendah, di titik terendah gitu ya. Namun kamu akhirnya berhati-hati untuk melangkah lagi. Jadi ke depan itu jangan sampai ada sebuah konflik lagi dalam diri kamu. Jangan sampai ada lagi hal-hal yang membuat kamu itu kayak terpuruk ya. Walaupun ada masalah ya, jangan sampai. Kamu bisa untuk berhati-hati untuk mengatasinya. Ya, dan kamu akan menjadi bijak di sini. Kebijaksanaan kamulah, pola pikir kamulah, ya positifnya kamulah, memaafkan kamulah, memaafkan yang ada dalam diri kamulah ya. Itu yang menjadikan kamu akhirnya berkelimpahan. Kamu tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Jadi mulai sekarang, jika kamu punya dendam sama seseorang, punya rasa benci, maafkanlah. Lepaskanlah rasa itu. Ya, karena sesuatu hal yang mungkin yang akan menghambat keberlimpahan kita itu adalah ya mungkin dengan rasa benci, rasa tidak suka, rasa marah amarah kita ya, itu terkadang yang membuat kita tidak bisa menemukan kebahagiaan. Oke? Itu yang menghambat terkadang jalannya kebahagiaan kita. Sekarang ya mulailah untuk bisa melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan ya, mulai mencari jalan yang positif. Mulai mencari circle yang benar-benar positif ya, agar kamu tidak terjebak dalam satu hubungan ya yang toksik. Itu yang harus kamu pahami. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Dan aku harap teman-teman semuanya selalulah menjadi yang terbaik. Karena aku juga masih belajar untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Walaupun manusia ini tidak ada yang sempurna ya, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi sempurna. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jadikan ini sebagai motivasi bagi kamu, inspirasi bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.